Kalau ingin lihat orang Islam, lihatlah siapa yang datang pada sholat hari raya. Tapi kalau ingin lihat orang beriman, absenlah, lihatlah siapa yang datang sholat subuh, pasti beriman. Semoga kita bisa mempertahankan keimanan ini dari sekarang sampai akhir. Dan inilah nikmat yang terbesar kita terima sifatnya. Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Tua Hibarbondar yang terhormat, dan juga ibu pimpinan ranting Aisyah, para anggota simpatisan serta jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kajian kita, di mana sebelumnya kita telah membahas atau mendengarkan kajian tafsir Quran surah 48 Al-Fatah. Dan sekarang mari kita dengarkan kajian firman Allah pada Quran surah 47 surah Muhammad ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Bapak Ibu sekalian, dalam surah Muhammad ayat pertama ini, kelebihan, keistimewaan orang-orang beriman dibanding orang kafir jauh beda. Kalau orang kafir, sebaik apapun yang dilakukan sebelumnya, di saat dia menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, dari jalan ibadah, maka sejak saat itu semua kebaikannya terhapus, semua amalnya terhapus. Oleh para ulama tafsir memahami bahwa surah Muhammad ayat 1 ini turun perihal Abu Lahab, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya yang berkaitan dengan musuh dan memusuhi dakwah Rasulullah. Siapa itu Abu Lahab? Paman Nabi, saudara kandung dari ayahandanya, saudara dari Abdullah, sama-sama putra Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia ini awalnya baik. Di saat Nabi Muhammad itu lahir, lantas Abdul Uzza ini, Abu Lahab ini, saking gembiranya riaknya, ia merdekakan seorang budak hamba sahayanya karena dia bahagia. Anak dari mendiang saudaranya nanti, Abdullah sudah lama meninggal, lahir anaknya, dia senang. Abu Lahab bahagia. Dengan kebahagiaan itu ia merdekakan seorang budak hamba sahaya. Dan ia juga melihat di raut wajah ayahnya yang bernama Abdul Muttalib tadi bahagia dan senang. Ia ikut bahagia. Di waktu Nabi Muhammad atau di waktu Muhammad kecil, sekitar usia 8 atau 9 tahun, jalan-jalan di sekitaran Makkah, sampailah dia pada satu gua yang kemudian hari disebut dengan Gua Hira, tapi belum ada namanya. Sampailah dia pada satu gua, dan hari pun sudah sore. Semua panik. Abdul Muttalib panik, cucu kesayangannya tidak kelihatan, sudah hilang. Abu Talib panik cari, Abu Lahab juga sama, pamannya Habsah juga ikut cari, Abbas juga cari, Haris juga cari, pokoknya semua paman-paman Nabi ini sibuk mencari. Ternyata yang menemukan yang berhasil adalah Abu Lahab. Ia gendong anak yatim itu, lalu ia hantarkan kepada ayahnya, yaitu pada kakek Nabi, yang Allah abadikan pada surah At-Tuha. Wa wajadaka dhallan fahada. Engkau pernah tersesat Muhammad, kami yang memberimu hidayah. Itu makna dalam surah At-Tuha. Alam yajidika yatiman fa'aw. Engkau itu yatim Muhammad, kami yang melihara kamu. Wa wajadaka a'ilan fa'abna. Kau itu miskin Muhammad, kami yang membuatmu kaya, kata Allah.
wa wajadaka dhallan fahada. Engkau dulu pernah tersesat, digendong oleh Allah. Lalu sejak kapan Abu Lahab ini memusuhi Muhammad? Sejak kapan dia mulai memusuhi Rasulullah? Di saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, buah yang ia dapati di usia muda tadi, berangkatlah beliau ke atas bukit. Disitulah dia berdiri dalam sembilan Islam. Jadi buah itu Nabi sendiri yang temukan di usia muda. Ketika usianya 40 tahun, dia datang ke situ untuk menyendiri, untuk merenungi, mencari kebenaran hakiki. Turunlah malaikat Jibril bawa wahyu yang termaktub pada Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 atau surah Iqra. Ayo kita baca sama-sama. Anak-anak SD Muhammadiyah laki dan perempuan, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Alhamdulillah. Kalau anak-anak SD Muhammadiyah tak perlu diragukan bacaan Quran dan hafal. Makanya bapak berani untuk baca. Kalau di sekolah lain belum tentu mereka hafal. Apa pesan Allah pada surah Al-Alaq itu? Allah memberikan surah Al-Alaq pada Muhammad pertanda sejak saat itu dia telah terpilih menjadi nabi. Dengan turunnya surah Al-Alaq, sebelumnya dia adalah seorang anak manusia yang dilahirkan dari rahim ibundanya Aminah. Dia hanya seorang anak manusia dari Abdullah, putra Abdullah. Tapi begitu surah Al-Alaq turun, pertanda dia telah terpilih menjadi nabi. Maka 6 bulan kemudian turun lagi malaikat Jibril bawa wahyu yang Allah cantumkan pada surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la takun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kalau pada surah Al-Alaq ada 5 ayat pertanda Muhammad terpilih jadi nabi. Begitu turun lagi surah Al-Mudaththir 1 sampai 7 pertanda Muhammad terpilih jadi rasul. Jadi kalau ditanya kapan Muhammad diangkat jadi nabi, setelah turun surah Al-Alaq. Kapan Muhammad dipilih jadi rasul? Setelah turun surah Al-Mudaththir. Nah, ketika turun surah Al-Mudaththir, di situ kan ada perintah Allah, qum fa'anzir, berdiri engkau Muhammad, beri peringatan. Naiklah Nabi Muhammad ke Jabal Abi Qubais. Jadi dalam gambaran suasana di Makkah itu, bapak sekalian, bagi yang sudah berhaji atau umrah, begitu selesai kita sa'i dan bertahallul, kita akan berjalan menuju pelataran Masjidil Haram. Akan kita dapati bangunan tinggi, ada jam besar. Itu tertampakannya disebut dengan Jabal Abi Qubais. Di situ dulu berdiri Nabi Muhammad. Ia kumpulkan kahangginya, ia kumpulkan saudara-saudara. Karena dia orang Quraisy, yang dikumpulkan saudaranya, namanya suku Quraisy. Wahai orang Quraisy, mari berkumpul, ada yang ingin saya sampaikan. Datanglah semua orang-orang Quraisy, termasuk keluarganya. Di dalamnya ada Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya tadi. Sudah kumpul mereka, Nabi Muhammad pun dakwah. Wahai Quraisy, apakah kalian percaya jika saya katakan di balik gunung ini ada musuh yang siap menyerang kita? Apa jawab mereka? Serentak, kami percaya kepadamu Muhammad. Engkau akhlak yang paling mulia. Engkau kami beri gelar dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Semua orang percaya.
Lalu ketika Nabi Muhammad lanjutkan dakwahnya, jika aku katakan kepada kalian, apakah kalian percaya bahwa saya telah diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kalian? Semua terdiam. Untuk mengakui Muhammad menjadi Nabi, semua terdiam. Ngomonglah Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, tabban yadaka Muhammad, celaka engkau Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Engkau penyihir, engkau ingin membodoh-bodohi kami, engkau mau jadi nabi, mau jadi terkenal, tabban yadaka Muhammad, celaka engkau. Rasulullah di atas bukit dihina, dicela oleh Abu Lahab, maka turunlah surah Allah, tabbat yadaka abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran sa'ala. Bahwa yang keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu sifatnya turun surah Allah. Maka sejak saat itu Nabi Muhammad dimusuhi. Sebelumnya dia disanjung, sebelumnya dia dipuji, sebelumnya dia dielu-elukan. Tapi begitu dia sampaikan bahwa dia Nabi dan Rasul karena telah menerima wahyu dari Allah, orang lain pun mulai mencela, menghina, mengikutinya. Abu Lahab, Bapak Ibu sekalian, dalam bermasyarakat, bagi yang sudah berhaji dan umrah juga, selesai kita bertahallul keluar dari Bukit Marwah, kita akan bertahallul. Di tempat tahallul itu orang berkumpul, yang laki-laki cukup, perempuan gunting rambut, orang banyak kumpul di situ untuk bertahallul. Ada satu bidang lokasi ditandai dengan dipagar-pagar, ada pembatasnya, dijaga oleh askar. Itulah rumah Nabi bersama Khadijah. Tidak ada bangunan lagi, hanya dijaga. Tak boleh melintas di atas rumah Nabi, dijaga oleh askar. Itulah rumah Nabi. Di belakangnya ada WC. WC itu dulunya adalah rumah Abu Lahab, berjiran bertetangga mereka. Hanya beberapa meter dari rumah Nabi ke rumah Abu Lahab. Di belakang rumah Abu Lahab ada perpustakaan, yang sekarang perpustakaan. Dulu itulah rumah Abdullah dan Aminah. Disitulah lahir Nabi Muhammad. Jadi tidak beberapa meter jauhnya dari rumah Abu Lahab ke rumah Abdullah, dari rumah Nabi Muhammad dengan Khadijah tidak berapa jauh kepada rumah Abu Lahab. Bayangkan, setiap Nabi Muhammad mau sholat ke Masjidil Haram akan diikuti oleh selainnya tetangga Abu Lahab tadi. Bukan orang lain, paman sendiri, saudara kandung media ayah, dia akan ikuti. Istrinya akan taburkan kayu berduri sepanjang jalan itu agar anaknya ini, kira-kira kan dalam bahasa Mandailing, Nabi Muhammad itu manggil Nauda kepada Ummu Jamil, kepada istrinya Abu Lahab. Manggil Nauda dia sama istrinya Abu Lahab. Tapi kerjaannya menebarkan kayu berduri sehingga kaki Rasulullah kena duri setiap berangkat ke masjid. Itulah yang Allah abadikan pada surah Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad masih menjadi manusia biasa, belum menerima wahyu, dia dipercaya, dia diyakini orang yang punya akhlak terpuji, diberi mereka gelar Allah. Apa hikmah di balik itu Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang kita, bapak, ibu berangkat ke masjid, orang akan puji dan sanjung. Setiap waktu Bapak Ibu sekalian bisa menjaga ibadah, bisa melakukan kebaikan, bacaan Qurannya bagus, orang akan puji, orang akan sanjung. Anak-anakku sekalian, ketika Anda berangkat sekolah dengan rapi bersih, Anda akan dipuji, disanjung, punya akhlak yang baik, orang yang terpercaya, orang yang disanjung, orang yang dipuji dan dipuja. Tapi di saat Bapak sekalian memberi nasihat pada seseorang, di saat itu Anda akan dicela dan dihina.
Ibu jaga sholat, orang akan puji. Ibu rajin puasa, orang akan sanjung. Ibu rajin bersedekah, berinfak, orang akan memuja-muja, memujimu. Orang yang baik, orang yang dermawan. Tapi awas, ketika ibu berdakwah memberi nasihat pada anak, pada keponakan, pada menantu, kepada keluarga terdekat, saat itu berlawanan akan datang. Kalau sudah paham dengan konsep ini, maka sabarlah. Kalau sudah kuat dengan teori ini, maka tabaklah. Itu makna kenapa Allah sebutkan pada surah Al-Mudaththir, "Wa li rabbika fasbir," ayat yang ke-7, berdakwah engkau Muhammad, tapi kepada Tuhanmu bersabarlah. Jadi Bapak sekalian, berulang kali kami sampaikan, kehidupan sekarang itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita hanya mengulang sejarah. Pelakunya itu hanya ganti nama, pemainnya boleh beda, tapi lakonnya tetap serupa. Kita ini hanya mengulang sejarah. Akan ada seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Hanya begitu kehidupan kita ini. Tidak ada ubah. Jadi teorinya begitu Bapak sekalian. Kalau ibu rajin ibadah, rajin sedekah, orang akan puji. Tapi kalau ibu berdakwah, memberi nasihat kepada keluarga, sejak saat itu Anda akan dibenci dan dicaci. Mubalik juga sama. Ketika dia sholat, dia punya ilmu luas, wawasan yang tinggi, dia memiliki keilmuan yang luar biasa, orang akan puji. Tapi begitu dia datang ke masjid takwa ini, naik ke mimbar, saat itu orang yang memujinya juga akan mencela. Itu sudah teori. Kata Allah, "Wali rabbika fasbir," kepada Tuhanmu bersabarlah. Maka enggak perlu kita memprihatinkan atau enggak perlu kita menangisi keadaan itu. Memang sudah dari dulu begitu. Udah dari sononya Bapak sekalian demikian. Semua para ulama, apalagi kami yang ilmunya sedikit, pengetahuannya terbatas, pastinya akan dicela, dihina, pasti dicela. Di hadapan Rasulullah dia melawan, di belakang Rasulullah dia iringi. Abu Lahab mengiringi Nabi sampai ke Masjidil Haram. Begitu Rasulullah itu rukuk, ia lapar kepala Muhammad waktu ketika Rasulullah itu duduk antara dua sudut, ia ambil kotoran unta kuda, di atas kepala Muhammad. Ketika Rasulullah itu sudut, kepala di bawah, ia injak kepala Muhammad itu. Akulah paman Nabi sendiri datang tadi. Fatimah itu kan manggil omku, manggil kakek kepada Allah, karena paman Nabi, paman ayahnya. Datang Fatimah, omku, kakek, taruh di dada nenek. Apakah engkau akan membunuh ayahku? Kata Fatimah. Malulah Abu Lahab, cucunya yang menegurkan. Pulang. Itulah kebutaan. Nabi Muhammad kekasih Allah tidak menciptakan semua yang ada ini Muhammad kalau bukan karena engkau kata Allah. Al-Windar Muhammad sudah darawan sudah darawan dan sudah Allah. Tapi apa boleh buat? Dia berlawanan dengan Abu Lahab. Dia sabar. Allah memang membelanya, tapi Rasulullah sabar. Mudah bagi Allah menyentil Abu Lahab. Hanya dengan sekejap Allah matikan Abu Lahab. Dan memang ternyata dan terbukti ketika Abu Lahab di usia tuanya, dia memaksa anaknya Utbah dan Utaibah. Utbah, ceraikan istri Zainab putri Rasulullah. Muhammad itu gila, masa dia mau jadi nabi, mau jadi rasul. Lalu Abu Lahab juga perintahkan Utaibah, ceraikan istri. Dua anak Abu Lahab menikahi sama-sama menikahi istrinya. Artinya merepot tidak berkawaran dia. Anak dari Abu Lahab karena ingin merintahkan Rasulullah, Abu Lahab paksa anaknya menceraikan istri Rasulullah. Dan mereka mati, Utbah dan Utaibah.
Untunglah datang Utsman bin Affan. Ia melihat Nabi terpukul hatinya, di mana putri tercinta Rasulullah itu dianiaya, dizolimi. Makanya Utsman menikahi putri Rasulullah dua sama beliau. Meninggal kakaknya, dinikahi adiknya, karena diceraikan, direndahkan, dihina oleh Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, apa yang kamu rasakan tak sebanding dengan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita terima di dunia tidak akan pernah serupa dengan apa yang dialami. Dia mulia, dia terhormat. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Maka sabarlah. Abu Bakar melihat Nabi dipukuli waktu sholat, dilempari, mereka letakkan kotoran di dalam tubuhnya, kotoran mereka letakkan. Datang Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhannya Allah? Mereka pun malu. Abu Bakar sosok penguasa atau sosok tokoh yang berpengaruh juga di Makkah. Dia orang kaya, dia konglomerat. Maka itu juga merupakan teori kedua Bapak sekalian. Di saat orang lain merendahkan, mencela, menghina, yakinlah Allah akan memberikan hambanya. Pertolongan itu mengirim hambanya yang lain. Abu Bakar tampil menjadi sosok pembela. Dia hadir atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah risau. Bagaimanapun kita mendapatkan perlawanan, pertentangan dari manusia, Allah akan kirim pembela-pembelamu lewat manusia itu sendiri. Maka Abu Bakar adalah orang yang terus-menerus membela. Itulah sekitar Abu Bakar. Di akhir hayatnya dia terkena penyakit taun, penyakit kulit, bau, kusut, menular. Anaknya tak ada yang berani mendekati jasad ayahnya. Meninggal dunia, ia lari dengan penyakitnya itu saking panas dan sakitnya. Ia berlari-lari sampai keluar kota Makkah. Di situ dia meninggal dunia. Tak ada yang berani memakamkan, tak ada yang berani menggali kuburan karena penyakit kulit taun, penyakit menular. Mereka lempari dari jauh ayah mereka itu dengan batu-batuan. 1400 tahun yang lalu Abu Lahab mati, sampai sekarang jasadnya itu tetap bau busuk. Radius 10 meter tak bisa kita mendekati kuburan Abu Lahab laknatullah alaih. Tak bisa, saking baunya. Nggak bisa hidup, harus pakai APD, harus pakai alat, pakai masker, ditutup semua tubuh kita ini, pakai oksigen, baru bisa kita mendekati kuburan Abu Lahab. Dunia Allah hinakan, akhirat juga akan Allah hinakan. Janji Allah pada surah Muhammad ayat pertama, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang yang menjalani halang-halangi orang lain dari jalan Allah akan Allah hapuskan semua amal kebaikan. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini kami kisahkan Abu Lahab adalah nama tokoh, dan sifat itu bisa jadi diwarisi oleh manusia sekarang. Ketika orang seperti itu berhadapan denganmu, sabarlah, tabahlah, Allah akan membelamu. Orang itu Allah berikan sebab menghapuskan amal. Wala bahasa ikan sobar kuina bapakan amal di bapa bayoi giat ahli cara Allah giat menghapuskan sudah kebaikan nebetnya sumbayang nebetnya suakus puasa dikari biar hapus. Caranya dia harus berbenci, dia harus menghadap. Itu merupakan cara Allah ingin memasukkan seseorang yang dalam kehidupannya rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah. Allah ingin memasukkannya ke dalam neraka dengan cara dia harus mengucap ustaz, dia harus menghalang-halangi guru agama untuk berdakwah, dia harus menghalang-halangi orang yang membela ustaz. Itu cara Allah mau memasukkannya ke dalam neraka. Ketika berhadapan dengan sabarlah, sabarlah. Rasulullah sabar. Yang kedua, kata ulama tafsir ini berkaitan dengan Abu Jahal. Umar bin Hisam pendekar. Jawab, di pasar Quraisy, pasar Makkah ada dua preman. Satu
Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisham, sama-sama Umar. Rasulullah berharap agar dua pemberani pembesar, dua pendekar ini masuk Islam. Rasulullah berdoa dalam doanya ini siang malam doakan Nabi, Allahumma a'izzil Islam bi Umarain, Allahumma a'izzil Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Izzil Islam bi Umarain, pagi siang malam, pagi siang malam, terus didoakan Rasulullah. Tapi apa boleh buat? Allah hanya kabulkan satu permohonan Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Hisham tetap dalam kekafiran. Siapa itu Umar bin Hisham? Gelarnya Abu Jahal.